Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Novendi. Kali ini kita akan membahas mengenai budgeting atau penganggaran. Sebelum kita masuk ke materi, ini saya bacakan sebuah puisi dulu ya, karena kemarin itu ada yang bilang kenapa cuma bagi link saja. Nah, jadi saya akan baca langsung ini ya. Ini puisi favoritnya almarhum Gus Dur ya. Ini yang buat itu Gus Mus ya, atau Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Gini puisinya. Tuhan, kami sangat sibuk. Ya, cukup. Ya emang segitu ya. Nanti dimaknai sendiri saja itu artinya apa. Sebelum kita masuk bahasan hari ini, kita bahas dulu materi sebelumnya, yaitu tentang akuntansi manajemen. Overview-nya saja ya. Kita tahu akuntansi manajemen itu merupakan sebuah sistem. Dalam hal ini ya, sebuah proses merubah input menjadi output. Nah, inputnya apa? Kemarin ada dua. Yang pertama itu data-data di masa lalu dan juga data-data di masa yang akan datang. Ya mungkin kalau data di masa lalu itu bisa dipahami ya. Contohnya ya misalkan laba 5 tahun terakhir atau 5 tahun sebelumnya. Itu contoh data masa lalu. Nah, kalau data masa depan atau yang akan datang itu contohnya apa? Itu berupa prediksi atau forecasting, peramalan ya. Bagaimana laba untuk 5 tahun ke depan ya, penjualan 5 tahun ke depan, arus kas 5 tahun ke depan, itu harus sudah mulai dihitung dari masa sekarang gitu. Nah, kemudian akan kita proses. Nah, proses itu namanya akuntansi manajemen. Nanti hasilnya apa? Outputnya berupa informasi yang berguna. Berguna bagi siapa? Nah, ini yang membedakan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen, outputnya itu untuk pemakai ya, atau bahasa lainnya stakeholder. Stakeholder internal. Dalam hal ini siapa? Ya, manajemen itu sendiri ya. Jadi hanya satu ya. Untuk stakeholder internal itu ya manajemen atau manajer. Kemudian untuk akuntansi keuangan itu stakeholdernya eksternal. Berarti selain manajemen. Contohnya pemerintah. Itu kan butuh itu informasi akuntansi. Untuk apa? Ya untuk memungut pajak gitu kan. Kalau keuntungannya besar ya nanti pajaknya besar juga. Kemudian investor itu masuk stakeholder eksternal juga untuk mengetahui bagaimana dividennya yang akan dia dapatkan nanti. Kemudian apakah dia perlu mempertahankan sahamnya atau menjual gitu kan. Kemudian ada lagi karyawan, itu juga termasuk tuh stakeholder eksternal. Kemudian mahasiswa ini butuh juga nih informasi akuntansi. Untuk apa? Ya untuk misalkan tugas gitu kan. Dari dosen ada tugas, itu kan bisa lihat aja di data sekunder di website perusahaan atau di Bursa Efek, itu banyak itu. Itu untuk review materi sebelumnya. Untuk hari ini kita bahas 4 hal. Yang pertama definisi budgeting, yang kedua fungsi budgeting, ketiga model budgeting, yang keempat contoh budgeting. Sebelum kita masuk untuk pokok bahasan yang pertama, saya minta izin ya minum kopi dulu ya biar agak tegang ini ya, karena tidak biasa di depan kamera gitu ya. Ini juga saya pakai peci biar kalian nggak silau gitu ya, karena terpantul cahaya. Bismillah.
Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, definisi budgeting. Ini pengertian ya menurut saya gitu ya. Kalau di buku-buku lain mungkin lebih panjang. Itu apa namanya? Tools ya atau alat yang dapat memberikan arah perusahaan dalam mencapai tujuan. Jadi tujuan perusahaan itu sangat ditentukan berapa budgetnya gitu kan. Perusahaannya pengen besar, budgetnya sedikit ya maksudnya yang realistis gitu loh tujuannya. Dan budget itu harus apa mengikuti tujuan juga. Jadi apa namanya? Saling berkaitan gitu ya. Jadi tidak bisa lepas. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama fungsi planning. Ya, itu apa namanya? Perencanaan. Ini dilakukan ketika apa namanya? Kita menganggarkan ya. Jadi di awal periode biasanya kan sebelum mulai periode berjalan, itu istilah lainnya itu kalau dalam akuntansi itu tahun takwim. Tahun takwim itu 12 bulan, tapi tidak harus 1 Januari sampai 31 Desember. Karena perusahaan kalau mau berdiri gitu ya, mau bangun perusahaan apakah harus mulai 1 Januari kan enggak. Itu namanya tahun takwim. Misalkan Maret udah siap, ya udah tanggal 1 Maret. Kemudian akhir periodenya berarti ya tahun depan, berarti 28 Februari atau 29 Februari gitu. Itu tahun takvim. Kalau 1 Januari sampai 31 Desember itu namanya tahun fiskal. Sama-sama 12 bulan, tapi istilahnya aja yang beda. Kemudian selama periode berjalan itu budgeting berfungsi sebagai apa namanya koordinasi ya, untuk mengkoordinasikan antar departemen. Akhir periode itu sebagai evaluasi. Nanti akan buat sebuah laporan realisasi anggaran. Untuk model budgeting ada 2 di sini. Yang pertama adalah fixed budgeting, anggaran apa? Tetap ya, fix. Kemudian ada flexible budgeting. Kita bahas satu persatu. Yang pertama fixed budgeting dulu. Ini biasanya untuk apa? Biaya-biaya yang sifatnya biaya tetap itu yang tidak tergantung itu apa namanya unit produksi. Nah, jadi mau tingkat produksi berapapun ya biayanya segitu. Nah, ini saya kasih contoh di sini biaya R&D ya, research and development, penelitian dan pengembangan, dan biaya iklan advertising ini ya dari PT Shoe. Ini berarti apa? Sepatu ya, bergerak di bidang sepatu. Ini sebesar 5 miliar, ini bukan 5 juta ya, karena di atasnya ada 03 ini. Kemudian advertisingnya 3 miliar. Nah, selama 1 tahun ya segitu. Terserah perusahaan mau menghasilkan berapa sepatu dalam 1 tahun, ya biaya R&D dan biaya advertisingnya segitu tetap. Nggak berubah. Gitu ya. Itu anggarannya namanya anggaran tetap. Tapi anggaran tetap itu juga kadang-kadang tidak berdiri sendiri ya, digabung dengan yang kedua ini flexible budgeting. Anggaran fleksibel. Apa itu ya fleksibel ya? Luas. Luas itu apa? Tidak saklek. Apalagi saklek gitu ya. Sepaneng. Nah, gitu ya kan kadang-kadang ada orang yang saklek, sepaneng ya. Kalau saya insya Allah termasuk yang luas gitu ya. Jadi santuy saja kalau sama saya. Langsung saja ke contoh. Oh ya, sebelumnya ini dulu nih pengertiannya biar kalian tidak bingung dan tahu bedanya ya. Kalau flexible budgeting itu ini biayanya pakainya biaya variabel. Maksudnya yang mengikuti tingkat produksi atau unit produksi. Jadi langsung aja contoh. Contohnya ini biaya material. Bahan baku. Nah, itu kan tergantung. Misalkan untuk menghasilkan 1000 produk dan 2000 produk ya jelas bahan bakunya beda gitu. Upah juga nih. Kemudian ada komisi. Nah, kayak DPR aja ya. Komisi A, ada komisi B, nah itu.
Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi apa-apa udah diwakili oleh mereka. Rakyat pengen kaya udah diwakili, pengen bahagia udah diwakili gitu. Jadi kalau pengen kaya dan kalau bahagia nggak mesti ya, kalau pengen kaya jadi anggota DPR aja. Saya sarankan nanti mahasiswa ada salah satu atau salah dua yang jadi anggota dewan. Amin. Kita langsung ke ini nih. Saya langsung ke contoh. Nah ini kalau bisa itu ditargetkan. Targetnya itu kalau bisa yang tinggi-tinggi. Jadi dibagi ya, ada target rendah, target normal, target tinggi. Misalkan bahan baku, kalau targetnya rendah, maka dia hanya 1000 unit per tahun misalkan. Ini target rendah. Kemudian target normal itu 1500 unit. Target tinggi 2000. Nah, yang dipakai yang mana, Pak? Ini kan beda-beda nih. Yang dipakai kalau bisa yang tinggi, targetnya ya sesuai kondisi perusahaan pada saat itu. Kita langsung aja ke contoh. Ini ya, saya ambil contoh anggaran operasional divisi produksi ya, karena perusahaan kan banyak divisi. Ada divisi produksi, ada divisi pemasaran, divisi penjualan. Nah, ini contoh yang divisi produksi PT SYU tahun 2019 dalam rupiah. Ini kita kategorikan dulu nih biayanya. Ada biaya variabel, ada biaya tetap. Nah, yang termasuk biaya variabel ini contohnya biaya material, biaya komisi, yang biaya tetap, biaya sewa, biaya iklan. Variabel itu maksudnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi. Misalkan materialnya per unitnya 50.000. Kalau target rendah, ya targetnya 10.000, maka ya tinggal dikalikan aja 50.000 kali 10.000, 500 juta. Kalau target sedang 50.000 kali 15.000, 750 juta. Kalau target tinggi ya 20.000 kali ini 50.000, 1 miliar. Begitu juga dengan biaya komisi, ini tinggal dikalikan aja rumusnya ya. Beda dengan ini biaya sewa dan biaya iklan. Ini karena biaya tetap, mau target rendah, target sedang, target tinggi itu sama. Per tahun ini ya, bukan per unit. 20 juta, 20 juta, 20 juta. Biaya iklan juga sama. 25 juta semua. Jumlahnya kalau target rendah maka anggarannya 645 juta, target sedang 945 juta, dan target tinggi 1.245 juta. Semoga nanti ke depan bisa memegang dan punya uang segitu semua ya. Jadi nggak hanya lihat angka-angkanya aja dan dipersiapkan dari sekarang biar ketika beneran dapat uang 1 miliar nggak pingsan gitu loh. Amin ya. Kemudian untuk realisasi anggaran, kalau tadi kan dibuat awal periode nih anggaran nih. Nah sekarang akhir periode kita buat realisasinya. Misalkan tadi diputuskan kita pakai yang target tinggi nih, yang 20.000 unit. Nah realisasinya ya yang sesuai kenyataannya gitu ya. Misalkan anggarannya 1 miliar tapi ternyata hanya terpakai 800 juta. Maka di sini ada selisih. Selisihnya min 200 juta. Nah, karena 800 juta dikurangi 1 miliar kan masih sisa nih, masih sisa 200 juta. Maka selisih ini dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Karena tidak sampai habis apalagi melebihi. Yang bagus itu yang habis, tapi kayaknya nggak mungkin deh selisihnya 0 kecuali biaya tetap ini. Biaya komisi juga targetnya 200 juta, ternyata realisasinya 350 juta. Oh, melebihi target ini. 150 juta ini, maka tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga totalnya targetnya tadi 1.245, realisasinya 1.195. Sehingga ada selisih hampir habis. Hanya sisa 50 juta ini. Ini menguntungkan perusahaan. Tapi apakah semakin besar selisih ini semakin menguntungkan? Ya tidak. Yang bagus itu yang selisihnya sedikit. Mendekati 0. Semakin jauh selisihnya ya jelas nggak bagus. Berarti kan nggak bisa bekerja untuk menghabiskan uang saja. Nggak bisa, nggak terserap. Gitu aja ya. Mungkin sekian untuk materi saya. Semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.